Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Lenora. Saya berusia 20 tahun dan pada saat ini saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan Desain Komunikasi Visual pada semester 5. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan karena telah meluangkan waktunya dan telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan tahap proses interview pada saat ini. Maka dari itu saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu berikan pada tahapan interview ini. Oke. Hal yang membuat saya tertarik dalam melamar posisi tersebut adalah karena saya melihat adanya peluang bagi saya untuk membesarkan experience saya dalam pekerjaan, dalam pertemanan, hingga dalam bakat dan minat yang saya miliki, sehingga saya dapat mengupgrade value saya dan dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Untuk berbagi pengalaman bekerja atau magang dan sebagai desainer, saya cukup memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Pertama, saya pernah part-time di sebuah coffee shop yang bernama The Bunker Cafe, di mana saya menjadi seorang game master sekaligus desain di dalam cafe tersebut. Saya juga membenarkan beberapa komponen board game yang rusak dan meredesain komponen board game yang harus diredesain. Kedua, saya juga melakukan freelance, di mana saya melakukan freelance untuk orang-orang luar yang mencari poster, desain ulang, dan sebagainya. Dan juga saya sedang bekerja di Micu Indonesia. Saya sebagai content creator dan juga sekaligus desain di bagian sana. Dan saya merasa untuk melamar posisi tersebut saya memiliki cukup pengalaman yang baik. Dan juga di mana latar belakang saya sebagai salah satu mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Dan saya rasa untuk mengembangkan pengalaman tersebut itu cukup membantu mengembangkan kemampuan saya, sehingga saya dapat berada di titik sekarang ini bukan suatu hal yang mudah. Jadi saya bisa belajar dari perusahaan lama, dari coffee shop lama, dari freelance saya yang lama, dan dari freelance yang saya jalanin, serta pekerjaan yang saya jalanin sekarang. Saya dapat belajar, terus mengupgrade diri, value saya terus di-upgrade, sehingga saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Tapi tidak sampai situ saja, saya terus berusaha dan belajar lagi untuk menjadi yang terbaik ke depannya. Oke, kelebihan utama saya sebagai seorang desainer adalah saya merupakan orang yang sigap, saya bertanggung jawab, saya disiplin, serta saya bisa mengembangkan beberapa ide dan terus mengupgrade ide tersebut. Saya juga bisa menggunakan aplikasi software, di mana yang saya gunakan itu Adobe Illustrator, Photoshop, dan serta lain-lainnya seperti After Effects dan lainnya. Dan kelebihan saya pada bidang tersebut, saya merasa cukup bangga karena saya dapat mengembangkan ide-ide yang lain dan saya dapat terus berkembang dan menggunakan software tersebut. Kekurangan saya sebagai seorang desainer adalah terkadang saya suka pelupa, tapi itu biasanya sering saya atasi dengan memberikan catatan. Jadi walaupun saya pelupa, tapi tetap saya memberikan catatan sehingga saya tidak akan lupa. Gitu. Bagaimana saya mendeskripsikan gaya desain saya sendiri? Saya biasa mendeskripsikan gaya desain saya dengan cara pengekspresian saya. Jadi setiap kali saya mendesain, saya pasti selalu mengekspresikan diri saya. Atau contoh misal dari klien mau minta buat didesain, saya pasti melihat dari ciri karakter orangnya, dari sifat orangnya. Jadi saya bisa mengetahui lebih dalam dengan cara mengobrol. Dan juga serta saya akan memberikan beberapa referensi, mulai dari art style yang sangat beda-beda, mulai dari minimalis, kartun, dan sebagainya. Sehingga para klien juga bisa memilih art style yang mereka akan kembangkan untuk saya kembangkan juga. Oke, sebelumnya saya juga pernah mendapatkan inspirasi untuk karya-karya saya, yang pastinya saya melihat dari influencer ataupun youtuber yang terkenal dengan cara menggambar mereka, dengan cara pengembangan software yang mereka gunakan, serta saya juga masih melihat referensi dari internet. Tapi referensi tersebut tidak saya
ambil, cuman melainkan saya menjadikan inspirasi saja. Tapi biasanya saya lebih menginspirasikan dari contoh nih di gambaran di real life. Jadi biasa apa yang hal saya pikirin bisa langsung tergambar di kepala saya. Biasanya saya melakukan proses memulai desain itu dengan cara dari sketsa. Biasanya saya melakukan dari sketsa kasar, lalu masuk ke sketsa komprehensif, lalu saya masuk mulai ke digitalisasi. Dan hal tersebut pasti saya lakukan pada saat mendapatkan ide, ataupun walaupun saya tidak mendapatkan ide, pasti akan saya memikirkan idenya terus. Oke, pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Saya pernah memiliki klien yang berbeda visi dengan saya, tapi yang pastinya mereka kan klien, jadi saya akan terus menghargai dan mengejar dan menghormati mereka supaya saya bisa memberikan desain yang terbaik buat mereka. Jadi desain yang saya buat bukan semata-mata hanya untuk saya, melainkan desain yang saya buat adalah untuk bersama. Jadi saya akan memikirkan dari pihak klien juga, kesukaan klien, contoh lainnya, dan referensi yang diberikan oleh klien. Oke, harapan saya dalam karir sebagai seorang desainer di perusahaan ini adalah saya dapat terus berkembang, saya dapat memberikan upgrade value saya kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat menikmati hasil dari upgrade value saya, dan juga saya akan terus belajar di dalam perusahaan ini walaupun apapun yang terjadi, tapi tetap saya belajar dan berusaha terus ke depannya. Dan bagaimana saya melihat diri saya berkembang dalam beberapa tahun ke depan, yang pastinya saya akan terus mengupgrade diri saya sehingga saya dapat terus berkembang. Walaupun saya rasa saya sudah cukup berkembang, tapi tetap akan saya upgrade terus berkembang hingga tidak ada habisnya. Karena menurut saya belajar itu nggak bakal ada habisnya dan bakalan terus belajar, sehingga value saya tidak sehingga value saya dapat disalurkan dengan baik. Sekian dari interview yang saya lakukan hari ini. Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, saya masih berkenan. Terima kasih.